Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Yang utama sekali itu kan yaitu lahan yang memiliki lahan gambut yang paling tinggi itu adalah Kabupaten Oki. Ya. Yang kedua ada Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Pali, Muara Enim, Pali itu yang memiliki rentang kebakaran yang sangat luas sekali. Terutama di Ogan Ilir, apabila memang sudah musim panas itu akan terjadi kebakaran karena beberapa warga masyarakat sering membuka lahan untuk lahan pertanian. 25 km ini nanti akan ditangani dengan rehab minor atau pelapisan satu lapis hasiwering, pengaspalan satu lapis hasiwering, atau rehab mayor, pengaspalan dengan 2 lapis AC binder dan AC wearing course, kemudian rekonstruksi. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan memetakan sebanyak 12 kabupaten kota rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Pemerintah kucurkan 187 miliar rupiah untuk perbaikan jalan batas kota Muara Enim, Simpang Sugiwaras. Perbaikan dengan skema SBSN ini ditargetkan rampung dalam waktu 2 tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 8 April 2026 bersama saya Esi Armisi. Kita mulai dengan berita yang pertama, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan memetakan sebanyak 12 kabupaten kota rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan memetakan sebanyak 12 kabupaten dan kota rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau 2026. Wilayah-wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan karena berpotensi mengalami kebakaran dengan luasan cukup signifikan. Kepala BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan sejumlah daerah seperti Ogan Komering Ilir atau Oki, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Panungkal Abab Lematang Ilir atau Pali yang menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan wilayah tersebut memiliki kawasan gambut yang luas dan beresiko tinggi terhadap kebakaran. Adapun 12 daerah rawan karhutla tersebut meliputi Oki, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Pali, Lahat, Oku Timur, Musi Rawas Utara, Oku, Ogan Ilir, serta Oku Selatan. Kebakaran di lahan gambut dinilai sulit dipadamkan karena api dapat menyebar di bawah permukaan tanah. Yang selalu setiap tahun kita prediksi yang sering terjadi kebakaran. Ya. Yang utama sekali itu kan yaitu lahan yang memiliki lahan gambut yang paling tinggi itu adalah Kabupaten Oki. Ya. Yang kedua ada Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Pali, Muara Enim. Pali itu yang memiliki rentang kebakaran yang sangat luas sekali. Terutama di Ogan Ilir, apabila memang sudah musim panas itu akan terjadi kebakaran karena beberapa warga masyarakat sering membuka lahan untuk lahan pertanian. Ditambahkan Sudirman, untuk mengantisipasi potensi tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyiapkan berbagai langkah, seperti menggelar apel siaga karhutla yang direncanakan akan digelar pada 22 April 2026 di Geria Agung Palembang, yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Selain itu, pemerintah juga akan menetapkan status siaga darurat, membentuk posko, serta mengajukan dukungan operasi modifikasi cuaca dan bantuan helikopter pemadam. BPBD juga memperkuat deteksi dini, patroli terpadu, pemantauan titik panas secara berkala, serta menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumsel menyatakan jika saat ini kondisi Sumatera Selatan masih dalam kategori basah akibat curah hujan masih terjadi. Menurut
Kabid Rehabilitasi BPBD Sumsel Ansori, kondisi cuaca dari informasi BMKG mendapati panas ekstrim berpotensi mengakibatkan terjadinya karhutlah. Tetapi hujan yang membasahi sejumlah wilayah secara merata masih menjadi pencegah terjadinya karhutlah. Meski demikian, semua pihak diharapkan tetap waspada mengingat puncak peralihan akan terjadi pada pertengahan tahun ini. Dengan kondisi curah hujan yang masih tinggi, walaupun memang kondisi panas yang cukup ekstrim, artinya daerah-daerah yang rawan terbakar ini relatif lebih aman. Artinya masih ada genangan-genangan air. Jadi kalaupun masih terjadi kebakaran, potensi untuk meluas ini tidak terlalu besar. Tapi ya tetap diwaspadai kalau sudah curah hujan sudah beberapa hari tidak bisa berpotensi meluas. Jadi untuk Sumatera Selatan, sebagaimana yang disampaikan BMKG, sebenarnya kita mulai bulan 6 sudah mulai masuk musim kemarau, puncaknya di bulan Juli dan Agustus. Mungkin ini sudah proses peralihan mungkin ya, proses peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Ansori juga mengharapkan semua pihak yang berkecimpung di bidang kehutanan dan pertanian tetap siaga dengan menghindari upaya pembakaran lahan untuk membuka kawasan baru, termasuk kesiapsiagaan dalam penyediaan alat penanggulangan kebakaran lahan. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai ancaman karhutlah di Sumsel, 12 daerah jadi prioritas. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Sumsel perlu diwaspadai, terutama ditetapkan 12 kabupaten yang menjadi prioritas dalam penanganan. Tentunya ancaman karhutlah tahun ini itu meningkat karena fenomena El Nino. Jadi penetapan 12 daerah prioritas itu perlu menggambarkan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi fenomena tersebut. Oleh karena itu, ancaman karhutlah di Sumsel bukan hanya soal lingkungan, tapi juga akan berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan stabilitas sosial. Dan diperlukan komitmen bersama dan tindakan nyata. Saya Rana, saya dari Cukabari. Ancaman karhutlah di Sumatera Selatan, 12 daerah jadi prioritas. Tujuannya ini akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi karhutlah, khususnya di wilayah gambut, untuk mengedukasi pentingnya pencegahan kebakaran sejak dini oleh masyarakat. Nama saya Andi sebagai warga dari Kota Palembang. Menurut saya, harapan saya kepada instansi terkait, terkhusus lagi yang menangani ataupun menanggulangi permasalahan karhutlah yang ada di daerah wilayah Sumsel, untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan di daerah wilayah Sumatera Selatan, serta juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi karhutlah, khususnya yang ada di wilayah gambut, serta mengedukasi pentingnya pencegahan kebakaran sejak dini oleh masyarakat. Pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Sumatera Selatan kembali perlu diwaspadai seiring memasuki periode cuaca yang berpotensi lebih kering. Tercatat sedikitnya 12 daerah rawan karhutlah kini menjadi prioritas pengawasan dan juga penanganan oleh berbagai pihak. Untuk mengetahui bagaimana prediksi BMKG, berikut wawancara singkat kontributor RRI bersama Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sinta Andayani. Baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, selamat pagi. Saat ini saya bersama dengan Ibu Sinta Andayani, Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Selamat pagi Ibu Sinta. Selamat pagi, Mas Maulana. Oke, Bu Sinta, terkait peralihan cuaca yang sudah mulai memasuki musim kemarau saat ini di seluruh wilayah Sumatera Selatan, apakah secara resmi sudah
benar-benar memasuki musim kemarau apa belum nih Bu? Karena kalau dilihat beberapa hari terakhir ini masih ada intensitas hujan. Ya, untuk kita dari perakiraan untuk musim kemarau, secara umum memang Sumatera Selatan telah memasuki musim kemarau. Di awal kemarau ini, walaupun memang didominasi dengan menurunnya intensitas curah hujan, namun memang sekali waktu peluang hujan masih memungkinkan terjadi, Mas Maulana. Karena beberapa faktor dinamika atmosfer itu bisa juga berpengaruh terhadap atmosfer di Sumsel pada khususnya untuk menjadi lembab dan memicu pertumbuhan awan hujan, begitu Mas Maulana. Namun secara umum bahwa jumlah curah hujan itu menunjukkan nilai yang masih rendah sehingga kita masih berpegangan bahwa ini memang masih dalam periode musim kemarau, begitu Mas Maulana. Kalau kita lihat itu kan faktor-faktor seperti fenomena seperti El Nino itu menjadi salah satu faktor nggak terjadinya perubahan-perubahan cuaca yang tidak menentu saat ini, Bu? Iya, benar. Kalau untuk fenomena El Nino dan itu berpengaruh terhadap iklim. Jadi secara umum kami memonitor bahwa musim kemarau ini akan dipengaruhi oleh kondisi netral. Jadi tidak dalam parameter El Nino yang kering. Itu secara umum adalah berpengaruh terhadap iklim tadi. Oke, Bu Sinta, ini mungkin yang pertanyaan terakhir nih, mungkin apa nih imbauan kepada masyarakat nih Bu dari BMKG dalam menghadapi musim kemarau yang akan tiba saat ini? Ya, bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dan juga instansi terkait dan juga kepada masyarakat secara umum dalam menghadapi musim kemarau nanti, kita perlu mewaspadai potensi ancaman kebakaran lahan dan hutan dan juga kekeringan. Sehingga perlu melakukan antisipasi dan upaya memperhatikan lingkungan dengan tidak membakar lahan dan hutan, juga waspada terhadap potensi kebakaran, baik itu karhutla maupun di pemukiman, dan juga bijak menggunakan air bersih, dan untuk di sektor pertanian bisa menyesuaikan masa tanam disesuaikan dengan kondisi kemarau. Demikian Mas Maulana. Oke, Bu Sinta, terima kasih ini atas kesempatan dan waktunya yang telah berbagi informasi bersama kita nih, Bu. Baik, sama-sama. Selamat pagi, Bu. Salam sehat. Selamat pagi. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Ibu Sinta Andayani selaku Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badruddin II Palembang. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke berita lainnya, pemerintah kucurkan 187 miliar rupiah untuk perbaikan jalan batas kota Muara Enim Simpang Sugiwaras. Perbaikan dengan skema SBSN ini ditargetkan rampung dalam waktu 2 tahun. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional atau Satker PJN 2 Sumatera Selatan resmi memulai proyek perbaikan ruas jalan Muara Enim Sugiwaras.
Proyek ini telah berkontrak sejak 31 Maret 2026 dan ditargetkan mampu mengatasi kerusakan parah yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Kepala Satker PJN 2 Sumatera Selatan, Mardalena mengungkapkan bahwa dari total panjang ruas sekitar 98,9 km, sebanyak 25 km akan menjadi fokus penanganan awal. Proyek ini dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN karena kebutuhan anggaran yang besar. Menurut Mardalena, kondisi jalan yang cukup parah menjadi alasan utama dipilihnya skema pembiayaan dari pusat tersebut. Total nilai kontrak proyek mencapai 187 miliar rupiah dengan masa pengerjaan selama 2 tahun hingga 2027. Dilanjutkan masa pemeliharaan selama 2 tahun hingga 2029. Nah, 25 km ini nanti akan ditangani dengan rehab minor atau pelapisan satu lapis hasi wearing, pengaspalan satu lapis hasi wearing atau rehab mayor, pengaspalan dengan 2 lapis AC binder dan AC wearing course, kemudian rekonstruksi. Memang pekerjaan ini dibiayai oleh SBSN karena memang dari awal melihat kondisi di situ yang cukup parah, anggarannya cukup besar, yang paling memungkinkan untuk secara program ya, secara penganggaran dari pusat itu dilakukan dengan pembiayaan dengan skema SBSN. Mardalena menjelaskan kerusakan ruas jalan ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis hingga beban kendaraan yang melintas. Ia menambahkan, kerusakan yang terjadi bukanlah hal baru, melainkan akumulasi kerusakan selama bertahun-tahun yang memperparah kondisi jalan. Dalam paket pengerjaan tersebut juga termasuk penanganan 1 titik longsor, meski di lapangan terdapat lebih dari 1 lokasi lawan longsor. Satker membuka kemungkinan penambahan pekerjaan melalui addendum kontrak, tergantung kondisi dan ketersediaan anggaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Mita Dwindasari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar data Perumda Tirta Musi Palembang periode Januari hingga Februari 2026, sebanyak 2.300 sambungan baru telah dipasang. Layanan air bersih di Kota Palembang terus mengalami perkembangan yang signifikan. Saat ini sekitar 80% warga Kota Palembang telah menikmati fasilitas air bersih yang tersedia oleh Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Musi. Meskipun demikian, masih ada sejumlah kawasan, terutama di wilayah pinggiran, yang belum terjangkau layanan air bersih secara optimal. Untuk itu, Perumda Tirta Musi tengah fokus memperluas jaringan distribusi air bersih di daerah-daerah seperti Kalidoni, Meramata, dan Kertapati. Ekspansi jaringan tersebut juga menyasar titik-titik lain yang masih terbatas aksesnya. Dengan upaya ini, Perumda Tirta Musi berkomitmen agar layanan air bersih dapat dinikmati oleh lebih banyak warga tanpa terkecuali. Pada tahun ini, Perumda Tirta Musi menargetkan penambahan 15.000 pelanggan baru. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan layanan air bersih di seluruh wilayah Kota Palembang. Menurut data yang diperoleh pada periode Januari hingga Februari tahun 2026, tercatat sebanyak 2.300 sambungan baru telah berhasil dipasang. Jumlah ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Direktur Operasional Perumda Tirta Musi Palembang, Rahmat, mengatakan, saat ini jumlah pelanggan yang terdaftar di Perumda Tirta Musi sudah mencapai lebih dari 371.000 pelanggan. Dengan penambahan 15.000 pelanggan yang ditargetkan, diharapkan sistem produksi dan distribusi air akan tetap mencukupi kebutuhan pelanggan. Untuk pelanggan kita 371.000 lebih, dan target kita tahun ini 15.000 pelanggan penambahan lagi, hingga dengan penambahan 15.000 itu sistem produksi dan distribusi kita masih mencukupi. Untuk mencapai target tersebut, pihak Perumda menargetkan pemasangan sekitar 1.200 sambungan setiap bulannya. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan air bersih dapat lebih merata dan mudah diakses oleh seluruh warga Palembang, terutama di daerah-daerah
yang selama ini belum terjangkau layanan. Perumda Tirtamusi bertekad untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Palembang. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Berita terakhir, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menerapkan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara atau ASN melalui kebijakan Work from Home atau WFH setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai dijalankan pada 10 April 2026. Sekretaris Daerah Sumsel, Edward Chandra mengatakan penerapan WFH tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran gubernur terkait transformasi budaya kerja ASN di lingkungan Pemprov Sumsel. Menurut Edward, kebijakan ini mengacu pada surat edaran yang telah ditandatangani sejak 31 Maret 2026 dan berlaku efektif mulai 1 April 2026. Ia menjelaskan, sistem kerja ASN ini akan menggabungkan skema Work from Home atau WFH dan Work from Office atau WFO sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Edward menegaskan kepala perangkat daerah diminta menyesuaikan pelaksanaan tugas kedinasan dengan mempertimbangkan efektivitas pelayanan publik. Jumlah penghematan terutama konsumsi bahan bakar khususnya untuk kendaraan dinas kita akan laporkan dan itu akan menurun karena secara jumlah hari dalam 1 bulan penggunaan kendaraan itu akan berkurang karena WFH itu bekerja di rumah tetapi bukan libur bekerja tapi melalui rumah dan tetap ada produk, ada kinerjanya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tidak seluruh ASN dapat menjalankan WFH, terutama bagi unit pekerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Dengan kebijakan ini, Pemprov Sumsel berharap dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja ASN tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan memetakan sebanyak 12 kabupaten kota rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Pemerintah kucurkan 187 miliar rupiah untuk perbaikan jalan batas kota Muara Enim Simpang Sugiwaras. Perbaikan dengan kemasan ini ditargetkan rampung dalam waktu 2 tahun. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa.